Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Ramadan Suryandi dari kelas 1 IA 23 dengan NPM 514211117. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudulkan sistem koloid. Terdapat 4 subbab yang akan dibahas dalam materi kali ini. Yang pertama ada pengertian sistem koloid dan campuran. Yang kedua ada komponen penyusun koloid. Yang ketiga ada jenis-jenis koloid, dan yang keempat ada tabel perbandingan jenis-jenis koloid. Pengertian sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Terdapat 3 jenis campuran. Campuran ini digolongkan berdasarkan besar partikel, yaitu ada larutan, koloid, dan suspensi. Lalu bagaimana cara membedakan ketiga campuran tersebut? Sebelum masuk ke pengertian, terdapat 3 contoh jenis campuran, yaitu ada larutan gula, koloid, dan juga suspensi. Campuran air dan gula. Ketika air dan gula dicampur, maka gula akan larut dan membentuk larutan gula. Lalu di dalam larutan gula, zat terlarut gula tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya atau homogen. Lalu cairan tersebut tidak dapat disaring. Yang kedua ada campuran susu dan air. Ketika susu instan dicampur dengan air, ternyata susu akan larut. Jika didiamkan, larut campuran ini tidak akan memisah dan tidak dapat disaring, dan campuran ini disebut koloid. Yang ketiga ada campuran pasir dan air. Ketika pasir dan air dicampurkan, maka pasir tidak akan larut. Pasir dan air akan memisah dan campuran ini disebut suspensi. Suspensi bersifat heterogen dan suspensi dapat dipisahkan dengan penyaringan. Berikutnya ada tabel perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama itu ada larutan atau dispersi molekuler. Yang pertama bersifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, semua partikel berdimensi atau memiliki panjang, lebar, atau tebal, kurang dari 1 nm. Yang ketiga ada satu fasa, keempat ada stabil, dan yang kelima tidak dapat disaring. Ada contohnya, yaitu larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan juga bensin. Berikutnya ada koloid atau dispersi koloid. Yang pertama, secara makroskopis bersifat homogen, tetapi bisa bersifat heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Yang kedua ada partikel berdimensi antara 1 nm sampai 100 nm. Ketiga memiliki 2 fasa, pada umumnya stabil, dan terakhir tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Contohnya ada sabun, susu, santan, jeli, selai, mentega, dan mayones. Dan yang ketiga ada suspensi atau dispersi kasar. Yang pertama memiliki sifat heterogen. Yang kedua salah satu atau semua dimensi partikel lebih besar dari 100 nm. Yang ketiga memiliki 2 fasa. Yang keempat tidak stabil. Dan terakhir dapat disaring. Contohnya air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan yang terakhir ada campuran minyak dengan air. Komponen penyusun koloid. Komponen penyusun koloid ada 2, yaitu fase terdispersi, dan yang kedua ada fase pendispersi atau medium dispersi. Fase dispersi adalah fase yang memiliki sifat diskontinu atau terputus-putus. Contohnya pada campuran susu dengan air. Yang merupakan fase terdispersi adalah susu. Dan pengertian dari fase pendispersi adalah memiliki sifat kontinu atau bisa disebut tanpa terpotong. Contohnya pada campuran susu dengan air. Yang merupakan fase pendispersi adalah air. Berikutnya ada jenis-jenis koloid. Jenis koloid ada 5,
yaitu aerosol, sol, emulsi, buih, dan yang terakhir adalah gel. Pengertian aerosol merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispensi dalam gas. Contoh aerosol padat yaitu asap rokok, yang aerosol cair adalah awan. Selanjutnya ada pengertian sol, merupakan sistem koloid dari partikel padat yang terdispensi dalam zat cair atau padat. Contohnya sol padat ada intan hitam dan sol cair adalah cat. Pengertian emulsi merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispensi dalam zat cair atau zat padat. Contohnya emulsi padat adalah mutiara dan emulsi cair adalah santan. Selanjutnya ada pengertian buih, merupakan sistem koloid dari gas yang terdispensi dalam zat cair atau padat. Contohnya ada buih sabun yang termasuk busa cair atau karet busa atau yang termasuk busa padat. Pengertian gel, sol yang memadat merupakan gel. Sedangkan apa itu gel? Gel adalah koloid yang setengah kaku antara padat dan cair. Contohnya ada agar-agar dan juga selai. Berikut ada tabel perbandingan jenis-jenis koloid. Yang pertama ada fase terdispersi padat, dan yang kedua ada fase pendispersi gas atau bisa kita sebut aerosol padat. Contohnya ada asap dan debu di udara. Dan yang kedua ada padat dan cair, bisa kita beri nama sol. Contohnya ada sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Dan yang ketiga ada padat dan padat, bisa kita sebut sol padat. Contohnya ada gelas berwarna hitam dan intan hitam. Yang keempat ada cair dan gas, bisa kita sebut aerosol cair. Contohnya ada kabut dan awan. Yang kelima ada cair dan cair, bisa kita sebut emulsi. Contohnya adalah susu, santan, dan minyak ikan. Dan yang keenam ada cair dan padat, bisa kita sebut emulsi padat. Contohnya ada jelly dan mutiara. Yang ketujuh ada gas dan cair, bisa kita sebut buih. Dan contohnya itu ada buih sabun dan krim kocok. Dan yang terakhir ada gas dan padat, bisa kita sebut buih padat. Contohnya ada karet busa dan styrofoam. Terdapat contoh soal. Yang pertama ada contoh koloid berikut yang merupakan sistem koloid padat dalam gas adalah A. Buih sabun, B. Batu apung, C. Karet busa, D. Asap, atau E. Apung. Jawabannya adalah D. Kenapa bisa kita jawab D? Karena pada pilihan A yaitu buih sabun merupakan sistem koloid gas dalam cair atau bisa kita sebut buih busa. Sedangkan pilihan yang B itu ada batu apung merupakan sistem koloid gas dalam padat, bisa kita sebut busa padat. Yang ketiga ada karet busa merupakan sistem koloid gas dalam padat atau bisa kita sebut busa padat. Sedangkan yang E kabut merupakan sistem koloid cair dalam gas atau kita bisa sebut aerosol cair. Jadi yang D, kenapa bisa kita jawab yang D? Karena asap merupakan sistem koloid padat dalam gas atau bisa kita sebut aerosol padat. Dan yang kedua ada contoh soal yang kedua. Diberikan beberapa cara pembuatan koloid berikut. Yang pertama ada busur Bredig, yang kedua mekanik, yang ketiga peptisasi, yang keempat reaksi hidrolisis, yang kelima ada reaksi dekomposisi rangkap. Dari kelima cara pembuatan koloid di atas, manakah koloid yang dibuat secara dispersi? Yang pertama ada 123, yang B 125, C 135, D 234, atau E 235. Jawabannya adalah A. Kenapa saya pilih A? Karena koloid dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dispersi dan juga kondensasi. Cara kondensasi adalah pembuatan koloid dengan mengubah partikel-partikel larutan sejati yang berupa ion atau molekul menjadi partikel koloid. Contohnya ada reaksi hidrolisis, reaksi dekomposisi rangkap. Yang ketiga ada pembuatan sol AgCl dengan cara mencampur larutan NO3 dengan larutan HCl atau NaCl. Dan
Yang cara berikutnya ada cara dispersi. Adalah pembuatan koloid dari partikel yang lebih kasar atau suspensi daripada koloid. Contohnya ada dispersi mekanik, busur beredik, dan peptisasi. Sedangkan kita kembali pada soal, busur beredik ada pada nomor satu, kemudian mekanik ada pada nomor 2, dan peptisasi ada pada nomor 3. Jadi pembuatan koloid secara dispersi adalah nomor satu, 2, dan 3. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau terbata-bata dalam penyampaian karena saya masih belajar juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.